rak lakuna rahayu panuntun indu ngadekeun lembur pakuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun yang saya hormati Pak Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian, guru saya, ibu saya, Bu Endang, dan semua yang hadir dari pihak perusahaan dan kemudian kawan-kawan Bea Cukai. Yang pertama, ini adalah sebuah tamparan buruk bagi kita semua. Tamparan yang pertama, betapa negeri kita yang subur. Kita kalau jalan dari arah Cirebon menuju Jakarta saja, itu seluruh hamparan kanan kiri tol itu kosong, dan itu ribuan hektar, mungkin puluhan ribu hektar. Kalau yang puluhan ribu hektar itu dibuat aja secara terintegrasi, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, sekolah-sekolah, kantor-kantor nanam jahe, selesai lah kita. Ini kan urusan yang biasa dalam rumah tangga. Itu kebiasaan ibu saya, mulai nanam di tanah sampai di kolanding. Nah ini, nah ternyata jahe yang banyak di kita ini hari ini adalah janda herang. Kemudian muncullah kita impor jahe. Saya kemarin waktu Pak Ketua Pak Sudin menyampaikan itu, kepala saya itu sampai nyut-nyutan. Masa sih jahe impor? Nah, kemudian ternyata kita mengimpor jahe bukan hanya jahenya, dengan tanahnya sekalian. Nah, segera ke depan kecerdasan ini sebagai bangsa besar ini segera harus ditingkatkan. Agar apa? Agar kita tidak menjadi budak di negeri kita sendiri. Untuk itu, bagaimana caranya? Ya, program kerja pemerintah, penyusunan anggaran harus mulai berbasis produk. Bagaimana berbasis produk? Angka-angka digit administratif itu nanti harus menjadi angka produksi. Sehingga kalau sudah jadi angka produksi, maka nanti badan karantina itu kan bisa dalam setiap saat ngamuk. Saya pengen kepala badan karantina itu setiap saat ngamuk. Ngamuk sama siapa? Ngamuk sama dirjen-dirjen. Sambil tolak pinggang begini, lu gimana sih? Ini kok ngajuin impor ini, lu gimana produksinya? Lu gimana sih? Lu gimana produksinya? Lu gimana produksinya? Sehingga dalam setiap tahun itu ketahuan betul bahwa ada kelemahan mendasar dalam sistematika pengelolaan negeri ini. Nah, kenapa ini menjadi fokus? Saya kebetulan Pak Kepala Badan setiap hari ngurusin anak-anak sekolah untuk nama. Saya bilang, itu kalimat bodoh yang menyatakan selama pandemi anak-anak berhenti sekolah, itu kalimat bodoh. Kenapa? Sekolah itu bukan masuk ruang kelas. Itu hanya pembelajaran kecil dari sistem hidup yang sangat luas ini. Akibat gagal paham tentang pendidikan selama pandemi libur sekolah, apa yang terjadi? Anak-anak masuk kelas enggak, belajar di rumah daring juga enggak. Kenapa? Daring itu belajar individual, setiap personal tidak bersentuhan dengan yang lain, dia menggunakan teknologi digital sehingga dia aman. Kalau anak Karawang, anak Purwakarta, anak Bekasi, setiap hari daringnya ngumpul 40 orang, 30 orang, naik motor boncengan 4 orang, keliling-keliling ke sana kemari. Terus esensinya apa dari semua ini? Ini kan perlu out of the box dalam memahami seluruh problematika ini. Nah, sehingga saya ngajak tuh anak-anak, saya bilang nggak ada urusan. Ayo, sekarang kalian nanam padi, sekarang kalian nanam jahe, sekarang kalian buat pupuk organik, sekarang kalian buat teh yang dari daun-daunan yang tersebar di mana-mana. Sekarang Anda buat minuman lokal yang dari daun-daunan, dan kemudian yang ngajar tuh anak Gunung Galunggung yang terusir dari Galunggung karena dia punya areal pertanian berbasis pariwisata, tapi karena tidak dianggap menguntungkan oleh beberapa pihak, dia akhirnya digusur. Karena digusur, akhirnya ditempatin, saya titipin ke kepala dinas, akhirnya dia ngajar setiap hari, berikan edukasi pada guru-guru dan berhasil. Nah, yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Sehingga mudah-mudahan lah
Peristiwa ini adalah peristiwa terakhir. Bagi saya, bukan persoalan jahe itu ada tanahnya atau tidak. Tapi harapan saya adalah gak ada lagi deh impor jahe. Masa kita ini bangsa besar jahe aja impor. Itu aja kalau saya sih. Gak ada lagi deh. Kan ada PKK, ada Dharma Wanita, banyak sekali organisasi di Republik ini. Perasaan negeri ini negeri yang paling banyak ormas dan LSM-nya, paling banyak. Kalau seluruh ormas dan LSM dikasih tugas aja, Anda ormas ini garap 1/2 hektar tuh tanah kosong nanam jahe, Anda nanam cikur, Anda nanam padi gogo, Anda nanam ini berhasil negeri ini. Sehingga nggak lagi ada tumpukan orang di mana-mana. Nah, mudah-mudahan ini segera teratasi. Kalau saya sih pengennya kepala badan karantina itu bukan bangun tempat untuk memusnahkan barang-barang ini, bukan. Kalau saya sih pengen sih memang tidak ada lagi barang-barang yang dimusnahkan di negeri ini, gitu aja, nggak ada lagi deh. Sudahlah semuanya produk negeri kita sendiri. Jahe masa impor sih, nanti masa cikur impor sih, nanti lengkuas masa impor sih, nanti sereh masa impor sih, masa kita ini. Ya yuk rubah, bangsa kita ini ngomongnya kayak bener aja, sudah dunianya sudah dunia maya, gitu loh. Nah kalau dunia ini saya ada istilah Sunda terakhir nih. Dalam istilah Sunda itu, manusia yang menjadi hantu itu adalah manusia kaluhur tesirungan kahanap teu akaran. Apa itu kaluhur tesirungan? Artinya adalah bahwa tubuhnya itu nggak nginjek tanah. Karena tubuhnya nggak nginjek tanah, tapi otaknya juga tidak nyampe langit. Dia begini aja. Jadi dia tidak nyampe langit. Itu adalah juri gitu dia. Kerjanya nakut-nakutin. Nah setiap hari di medsos itu seringkali kita ditakut-takutin sama juri. Setiap hari itu takut. Padahal orang-orang yang nakutin kita itu belum tentu juga mengerti masalah. Nah ini juri. Jangan sampai birokrasi di kita, anggota DPR di kita, kemudian sekolah di kita menjadi sekolah juri. Jadi kaluhur tesirungan tidak sampai pada dunia satelitnya, tetapi ke tanah juga tidak nginjak. Jahe tidak punya, cikur tidak punya, gitu, lengkuas tidak punya. Kemudian juga kita dagang dunia di kita juga tidak punya. Kenapa? Karena sudah milik orang lain semua. Ini yang gak boleh lagi. Mudah-mudahan pemusnahan ini menjadi pemusnahan yang terakhir. Mudah-mudahan di komisi tidak ada lagi ketua saya untuk itu beli impor jahe dengan tanah, tidak lagi begitulah. Nanti tapi yang ke depan itu adalah ada program pengembangan jahe yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu program pengembangan pernikahan jana herang. Itu setuju saya. Gitu loh. Dan nanam jahe sederhana aja, tinggal dibuat deh perencanaan program 2022 itu kebutuhan jahe dalam negeri berapa, kita nanam di mana aja. Tahun 2022 itu kebutuhan lengkuas kita berapa, kita nanam di mana saja. Kebutuhan cabai berapa, kita nanam di mana saja. Kebutuhan cengkeh, lombok di mana saja, kita nanam di mana saja. Dibuat dalam bentuk program itu. Tuh tanah perhutani kosong, tuh tanah PTPN kosong, tuh areal-areal yang pembebasan tanahnya sudah dilakukan 30 tahun yang lalu, tapi dibangun industrinya juga tidak. Tinggal dibikin surat edaran menteri memerintahkan pada seluruh wilayah untuk melakukan penanaman di seluruh areal tanah kosong. Saya ini tukang garap tanah kosong, Pak. Kalau udah lihat ilalang tinggi, saya turunin traktor, dibaban sama saya tanamin padi, baban sama saya tanamin cikur. Itu kebiasaan saya. Seringkali kadang-kadang orangnya ngelaporin, ini kata saya bilang, udah jangan ngomong. Ini tanah milik ini, negara ini milik kementerian ini tanah milik kementerian ini, semua tanah ini milik negara. Milik siapapun ketika tidak dikelola dan tidak bermanfaat bagi publik, itu adalah pengingkaran terhadap titipan negara. Ini adalah prinsip dasar. Saya ucapkan terima kasih Pak Kepala Badan, terima kasih, mohon maaf kalau di Komisi 4 matanya begini. Nah, gitu loh. Karena ujungnya kalau tidak cepat tanggap, nanti ada prasangka. Wah, jangan-jangan nih, makanya daripada jangan-jangan, segera musnahkan, walaupun memusnahkannya pakai duit. Pasang tenda pakai duit. Ini pasang sound system, kenapa agak mendingin, duitnya agak kurang kayaknya. Pasang kipas pakai duit, ngangkut pakai duit, karpet pakai duit. Akhirnya jangankan mendatangkan untung,
negara jadi buntung. Kenapa negara jadi buntung? Udah jahenya masuk, kesininya juga tidak menghasilkan apa-apa, menyerap duit negara, kesananya sudah dibayar kan pasti. Ya kan ke yang jual di negara asalnya kan sudah bayar kan? Bayangin aja. Betapa ruginya negeri ini. Uangnya sudah dibayar, orang sana mah sudah terima duit. Kita apa jangankan dapat untung, ngeluarin duit buat tenda, ngeluarin buat perjalanan dinas saya ke sini, perjalanan dirjen ke sini, ngeluarin sewa untuk ini. Jangan jadi bangsa bodoh. Jadilah bangsa yang cerdas. Untuk itu caranya apa? Agar menjadi bangsa yang cerdas, jangan sok pinter. Kalau ingin cerdas satu saja, jangan sok pinter. Orang tua kita ini yang nenek-nenek, kakek-kakek, usianya tua-tua. Saya masih ngobrol kemarin yang usianya 90 tahun masih ke sawah. Mereka tidak sok pinter. Mereka merasa bodoh. Karena mereka merasa bodoh, ya sudahlah, saya mah tiap hari hanya bersihin sawah, saya setiap hari nanam padi, saya setiap hari nanam kelapa, saya setiap hari nanam jamu. Orang yang merasa bodoh itu produktif. Tapi orang yang merasa pinter rata-rata tidak produktif. Bentik curug balas menyuk, capetang balas nyewarang. Artinya apa? Nanti datang ke saya. Terima kasih. Jul dog dog tinggal eagle. Ini yang disebut ini. Ini yang disebut ini. Jul dog dog tinggal eagle. Moro julang alun paskeun pesik. Itulah jahe impor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai baju mau ke bulan, musnahin jahe impor, diimpor sama tanahnya. Itu kan kalau dibiarkan itu nanti tanahnya mengandung banyak unsur bakteri yang bisa merugikan pertanian di kita. Mudah-mudahan segera lancar dan nggak boleh lagi ada impor jahe deh. Kita berikan untuk jahe impor segar. Ya sudah, pemusnahan barang buktinya 4 kontainer dari jahe impor yang ada unsur tanahnya. Seharusnya jahenya tidak boleh ada unsur tanahnya, jahenya bersih, tapi jahe ada unsur tanahnya. Tetapi di balik itu juga ada hal yang harus kita benahi. Kan masa jahe saja kita harus impor, tanah kita subur luas di mana-mana, tinggal dibikin tiap rumah nanam 1 kilogram jahe per rumah aja. Udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita di dalam negeri ya. Kita negara agraris, masa yang seperti ini harus terus berlanjut. Harus ada aturan di mana berapa sih kebutuhan dalam negerinya dan kemudian kalau kurang baru impor. Kalau selama masih cukup nggak usah impor.